Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Talisia Rahmah dengan NPM 23062435151 dari Ilmu Administrasi Fiskal C, Angkatan 2023. Saya akan menjelaskan mengenai kelompok jenis penghasilan. Dasar penggunaan topik. Alasan saya memilih topik ini karena dengan banyaknya sumber penghasilan di Indonesia, membuat masyarakat masih sulit dalam mengklasifikasikan mengenai penghasilan yang dikenakan pajak. Maka diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dalam mengenai sumber penghasilan yang diperoleh supaya pengenaan tarif pajak akan lebih tepat. Lalu apa sih penghasilan itu? Menurut UU PPH pasal 4 ayat 1, UU nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apa saja sih kelompok jenis-jenis penghasilan? Yang pertama, ada employment income, adalah penghasilan dari hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaan dimulai apabila terdapat kerjasama antara pemberi kerja dan penerima penghasilan. Employment income dibagi menjadi 4, baik karyawan tetap, tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Contoh, seseorang yang melakukan kerja tetap sesuai kontrak pada suatu perusahaan. Yang kedua, ada business income, penghasilan dari bisnis atau kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Contohnya kegiatan usaha yaitu dagang, warung, salon, butik, sedangkan pekerjaan bebas yaitu influencer, konsultan, dan juga pengacara. Yang ketiga, ada capital income, penghasilan yang diperoleh dari modal. Misalkan penghasilan berupa dividen dan juga sewa rental. Dan yang keempat, other income, yaitu penghasilan lain, contohnya adalah hadiah. Hadiah tersebut dapat berupa undian dan juga non-undian. Undian yaitu didapatkan dengan sedikit usaha, sedangkan non-undian dilakukan harus melakukan usaha yang terlebih dahulu, seperti lomba. Beberapa unsur-unsur penghasilan yang dikenai pajak. Yang pertama, tambahan kemampuan ekonomis atau accretion concept, yaitu penghasilan tambahan yang dikategorikan sebagai penghasilan. Lalu yang bukan penghasilan yaitu uang saku yang dikategorikan sebagai hibah dari orang tua. Yang kedua, yang diterima atau diperoleh WP atau realistic concept, yaitu penghasilan yang sudah diterima atau dipegang uangnya maupun diperoleh dalam arti sudah tanda tangan kontrak kerja. Yang ketiga, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia atau worldwide income, yaitu penghasilan yang diperoleh tanpa melihat sumbernya. Yang keempat, yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta. Pengenaan pajak tidak hanya untuk dikonsumsi, melalui investasi pun juga bisa. Maka DJP memberikan solusi dengan adanya take home pay, di mana pajak akan dipotong sebelum uang diserahkan pada karyawan. Dan yang kelima, dengan nama dan bentuk apapun, atau substantial over from principle, yaitu pajak dilihat sebagai hakikatnya, walaupun pencatatannya tidak sesuai dengan akun standar akuntansi. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selisih karena penilaian kembali aktiva. Premium asuransi. Iuran yang diterima atau diperdian perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang bertambah dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan kelebihan Bank Indonesia. Berikut adalah contoh implementasi mengenai perhitungan pajak undian di mana termasuk other income. Contohnya yaitu PT AAA menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang dikirimkan pelanggannya dengan total hadiah senilai 300 juta rupiah dan dimenangkan oleh Tuan B. Maka hadiah undian yang dimenangkan Tuan B tersebut dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT AAA dengan perhitungan sebagai berikut. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah dikali dengan total hadiah undian yaitu 25% kali 300 juta sama dengan 75 juta rupiah. Jumlah hadiah undian yang akan diterima Tuan B sebagai berikut. Total hadiah dikurang jumlah pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 300 juta dikurang dengan 75 juta sama dengan 225 juta rupiah. Pesan untuk masyarakat yaitu kenali sumber dari penghasilan kalian, apakah dari employment income, other income, business income, atau capital income untuk menentukan dasar tarif pengenaan pajak agar meminimalisir kesalahan maupun pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan begitu, Anda sudah menjadi masyarakat yang taat akan pajak. Terima kasih.